Senin 10 Februari 2025, Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah melakukan rapat dengar pendapat Dinas Perhubungan, Bagian Hukum dan Bapenda yang berlangsung di ruang pertemuan DPRD Lampung Tengah. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah, Firdaus Ali. Adapun topik pembahasan rapat tersebut adalah pemenuhan angkutan barang yang wajib memenuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui angkutan umum. Dalam kesempatan tersebut, Firdaus Ali mengatakan, diadakannya rapat ini, Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah ingin mendengarkan secara langsung terkait perda yang mengatur hal ini, apakah sudah ada. Kemudian terkait adanya sebuah proses yang sudah berjalan, yaitu adanya kegiatan penarikan retribusi, serta spesifikasi konstruksi jalan yang ada di Lampung Tengah. Hormati Kepala Dinas Perhubungan beserta rombongan, yang saya hormati Kepala Dinas Bina Marga beserta rombongan, yang saya hormati Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah beserta rombongan, dan ini juga saya didampingi yang baru datang ini Sekretaris Pansus. Mungkin langsung saja Bapak-bapak, Ibu sekalian, agenda kita pada hari ini yaitu rapat dengar pendapat Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dan sesuai jadwal kita hari ini, bahwa kami ingin mendengarkan dan semoga mendapatkan informasi dan masukan dari teman-teman dinas terkait berkenaan dengan progres perjalanan pansus yang akan kami jalani ini. Kebetulan kami baru mendapatkan beberapa informasi dan data. Yang pertama adalah di Kabupaten Lampung Tengah ini, saya belum tahu apakah dia sudah pernah ada perdanya atau belum, tapi yang sudah pasti di provinsi itu ada Perda Provinsi nomor 5 tahun 2011. Saya lupa tahunnya. Ya, ini yang baru hadir Ketua Fraksi PKB, kebetulan masuk dalam struktur pansus juga. Kemudian landasan kedua yang kami dapatkan itu acuannya dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2021. Nah, yang pertama nanti mungkin jadi pertanyaan kami, apakah di Lampung Tengah ini ada perdanya atau tidak, dan kenapa dia tidak ada perda seandainya dia tidak ada. Kemudian kami juga ingin bercerita dulu Pak sebentar, bahwa di Kabupaten Lampung Tengah ini ada proses yang sudah berjalan di tingkat kampung-kampung. Makanya itu juga menjadi dasar kami membentuk pansus ini. Yang mana di kampung-kampung tersebut telah melakukan aktivitas semacam penarikan retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana di wilayah kampung mereka masing-masing. Dan itu sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya sampai hari ini adalah ilegal. Oleh karena itu, kami ke depan, kita hari ini ingin saling berbagi informasi, berharap ke depan kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa nggak kita legalkan,
mungkin dengan sumber daya manusianya yang adalah merupakan bagian pemerintah daerah dalam penempatan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah kami juga tidak mengetahui spesifikasi konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Makanya kami juga mengundang teman-teman dari Dinas Bina Marga, karena walaupun dia jalan kecamatan, tapi konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak sama dan tidak merata ya. Ada yang kondisi konstruksi jalannya baik, ada yang kondisi jalannya masih kurang baik. Jadi kami berharap ada informasi dari teman-teman Dinas Bina Marga berkenaan dengan kondisi konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian tadi yang berkenaan dengan kemungkinan potensi retribusi misalnya, apakah itu bisa dijalani oleh kita atau tidak. Kemudian untuk Dinas Perhubungan mungkin seperti ukuran, lebar, panjang, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang dapat melintas di jalan tertentu itu, apakah sudah berjalan di Dinas Perhubungan dan acuannya dari mana gitu. Karena yang seperti saya pertanyaan awal tadi, perdanya kita ini sepertinya belum ada gitu. Mungkin itu mukadimah awal dari saya. Selanjutnya mungkin kami ingin sedikit mendengarkan penjabaran. Mungkin yang pertama dari bagian hukum dulu ya, yang berkenaan dengan dasar-dasar aturan, nanti mungkin disambung oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan dan selanjutnya dari Dinas Bina Marga. Hari ini kita kenal berapa dinas? 4. Yang satu Dispenda. Oh ya, berkaitan dengan potensi retribusi. Ya, baik, terima kasih. Itu pembukaan dari saya. Nanti mekanisme rapat kita adalah tanya jawab. Apakah kita nanti sifatnya komunikatif ataukah nanti ini sesuai dengan masing-masing yang bertanya? Masing-masing bertanya aja ya. Baik, nanti saya coba untuk membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan Ketua Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah, Kepala Bagian Hukum Rizky Augusta menjelaskan bahwasannya perda tentang muatan angkutan jalan dan kegiatan penarikan retribusi di kampung. Dengan tegas Rizky mengatakan di Lampung Tengah tidak ada payung hukumnya. Baik, terima kasih. Mohon izin yang kami hormati Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta segenap jajaran anggota DPRD yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, Bapak PLT Kepala Dinas Kabupaten Lampung Tengah, rekan kami dari Bapenda. Jadi mohon izin pimpinan mungkin sedikit menyampaikan. Jadi beberapa hal yang tadi disampaikan oleh pimpinan terkait aturan ataupun payung-payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan ataupun penataan jalan yang ada di Indonesia pada umumnya. Kami sampaikan bahwasanya adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Selanjutnya juga ada Permenhub 18 Tahun 2021 yang terbaru ini terkait dengan penetapan jalan itu adanya Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kelas jalan berdasarkan penggunaannya. Nah, itu yang menjadi acuan-acuan di dalam pemanfaatan ataupun penataan jalan yang ada di Indonesia. Terkait tadi disampaikan oleh pimpinan bahwasanya
ada perda dari Provinsi Lampung nomor 5 tahun 2011. Mohon izin ini pimpinan, sepengetahuan kami perda tentang pengelolaan jalan itu di Provinsi Lampung itu sudah berubah. Dia ada Perda nomor 12 tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ini yang beberapa tahun lalu yang diterbitkan oleh Pemprov Lampung dan DPRD. Acuan yang dibuat tujuan dari perda ini akan menjamin untuk pemeliharaan jalan umum dan jalan khusus yang ada di Provinsi Lampung. Tapi secara spesifik memang tidak mengatur bagaimana pemanfaatan atau penggunaan jalan yang ada di kabupaten. Selanjutnya juga mungkin langsung kami tanggapi terkait tadi disampaikan apakah adanya potensi retribusi terhadap penggunaan ataupun pemanfaatan jalan. Jadi mohon izin pimpinan bahwasanya terkait dengan pajak dan retribusi itu kita berpatokan kepada Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Di situ mengatur semua apa-apa saja yang bisa masuk dalam kategori pajak dan retribusi. Di luar itu ya tidak bisa kita lakukan pungutan, baik itu dalam bentuk pajak maupun retribusi. Dan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh pimpinan, kami melihat selama itu tidak diatur di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 ini tidak bisa dilakukan. Karena yang sudah menjadi acuannya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya, itu kan selaku pengganti Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. Nah, jadi selagi tidak diatur di dalam undang-undang ini, ya kita dilarang untuk melakukan pungutan terhadap hal itu pimpinan. Jadi kalau tadi disampaikan ada kampung yang melakukan pemungutan atas retribusi atas penggunaan jalan-jalan kampung, yang maaf tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, ya itu sebetulnya ilegal, tidak dibenarkan sekarang. Mungkin itu pimpinan beberapa hal awal yang bisa kami sampaikan. Nanti sambil berjalan kita bisa sambil berdiskusi lebih lanjut. Dari staf sebetulnya beberapa tahun yang lalu sempat ada rencana terkait ini, tapi ya terhenti. Ya kami kalau bagian hukum kan tidak masuk ke dalam substansi dan pencermatan. Jadi kami tidak tahu beberapa tahun yang lalu itu kenapa tidak lanjut, ya kurang paham. Tapi di Lampung Tengah belum ada perda ataupun perbu yang mengatur khusus terkait. Jadi pansus ini. Di tempat yang sama, PLT Dinas Bina Marga Prima Diarta Ramadeni STMT menjelaskan, dalam rangka pemeliharaan rutin jalan yang telah ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pemerintah kabupaten melalui Dinas Marga dan Bina Konstruksi telah melakukan pekerjaan dengan mengacu pada yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Bina Marga dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pansus, Pansus dan juga Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati, dan juga Dinas Perhubungan, dan juga dari teman-teman dari Bapak. Mohon izin Pak Ketua Tim. Ini terkait dengan konstruksi. Kalau kita di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, kita mengacu kepada analisa dan manual desain perkarasan itu sesuai dengan arahan dari Dirjen Bina Marga dan Bina Konstruksi. Jadi terakhir kita pakai itu MDP-nya manual desain perkarasan tahun 2017, kemudian yang terakhir kita pakai MDP yang terbaru tahun 2024. Jadi kalau konstruksi kita itu sudah menyesuaikan untuk kelas jalan 3 itu kelas kabupaten. Untuk outmik itu kita pakai SWC 4 cm. Untuk yang MDP 2017, kemudian di MDP 2024 nanti kita SWC sudah sampai di angka 5 cm. Kemudian kalau untuk rigid kita di MDP 2024 ini kita sudah pakai MS 45 di lenturnya, dengan untuk kebetulan kalau kita konversi ke K itu sekitar
kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Maka disebutkan di pembagian kelas jalan bab 2 itu, kalau jalan kelas 3 itu adalah sebagaimana dimaksud daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan itu adalah MST 8 ton. Jadi kendaraan dengan MST 8 ton, kemudian ukuran lebar tidak melebihi dari 2200 mm atau 2,2 meter. Kemudian ukuran panjang tidak melebihi 9000 mm atau 9 meter. Kemudian ukuran tinggi tidak melebihi 3500 mm dan MST tadi ada 8 ton. Jadi muatan sumbu tertingginya 8 ton, bukan total muatan angkutan dan berat beban. Artinya untuk MST 8 ton itu dia bisa memenuhi berat total untuk kelas jalan kabupaten kita itu dibagi dalam 3 golongan, kurang lebih sama dengan 12 ton, kemudian kurang lebih sama dengan 21 ton dan kurang lebih sama dengan 45 ton. Seperti itu. Jadi ada 3 kelompok karena kita bicaranya pada muatan sumbu. Misalnya kalau dia dengan total berat total kendaraan dan angkutan 12 ton itu MST-nya pasti terbagi 2 sumbu roda, di depan 4 ton dan 8 ton seperti itu. Jadi kita ngatur ke MST-nya tertinggi untuk kelas jalan 3 itu adalah 8 ton seperti itu. 8 ton itu termasuk berat kendaraan. Berat kendaraan dan berat muatan. Dia digabung Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita secara harfiahnya seperti itu bisa sampai dengan kurang lebih 45 ton totalnya untuk kelas jalan di kabupaten seperti itu. Ya. Kelas jalan di kabupaten 45 ton. Ya. Untuk ini untuk bisa mampu seperti itu Pak, nanti dibagi pada sumbu muatan rodanya seperti itu. Secara teknis teorinya seperti itu. Itu Jalan kabupaten kelas 3. Saya itu rigid apakah dia aspal? Rigid maupun aspal. Rigid maupun aspal. Iya, itu jalan kelas 3 gitu seperti itu. Saya sudah contohnya di mana? Jalan itu. Kalau secara ini semua jalan kabupaten kita, Semua jalan kabupaten kita. semua jalan kabupaten kita harusnya bisa menampung seperti itu. Harusnya bisa menampung Seperti itu. 45 ton. Ya, maksimal dengan sumbu kendaraannya dibagi lagi. Kalau misalnya dia 45 ton itu dia bisa sampai sumbu kendaraannya ada 6. Coba ini tadi dikatakan bisa maksimal 45 ton. Iya. Itu jalan kabupaten. Nah, itu jenis kendaraannya. Berapa? Ya, kan ada kondensal, ada busu, ada tronmot. Iya. Sumbu tadi. Jadi dengan dia asal truk itu dengan panjang tadi minimal 9 meter panjangnya. Nah, di sini kan ada ketentuan minimal 2.200 mm. Iya, mulai. Nah, kayaknya nggak ada loh Pak. Kalau di Indonesia sini bisa mampu 45 ton. Iya. Jadi memanjang ke depan belakang seperti itu Pak. Acuannya seperti itu Pak. Kalau memang ada jenis kendaraan yang misalnya dia memang itu secara teorinya, seperti peraturan undang-undangan seperti itu. Jadi kalau di dimensinya 2,2 terkait dengan panjang 9 meter itu masih, kalau dia muatan bisa berjumlah termasuk memenuhi ada muatan sumbu tadi ada 6 roda seperti itu. Jadi kalau walaupun dia misalnya sejenis kondensal, misal panjangnya tidak melebihi, Ya, dia bisa. bisa muat 45 ton. Ya. Nah, tapi kalau dia usul itu rata-rata 2,5 meter. Ya. Usul, nah itu muatan bisa, itu nggak bisa lewat walaupun dia muatannya 20 ton. Nggak bisa, karena harus ada mengikat tadi Pak, dimensi dan MST tadi. Jadi kalau salah satu kriteria terpenuhi antara panjang, lebar dan bahkan tinggi tadi. Jadi kalau usulnya ada lebarnya gitu ya. Harusnya Nah, muatan. contohnya kalau kayak Putih Agung atau Jalan Boncuat itu tidak diizinkan nanti usul lewat. Harusnya tidak diizinkan Pak seperti itu. Kalau kita mengacu pada dimensi kendaraan seperti itu. Kalau ini jalan kabupaten 45 ton. Kalau jalan kecamatan, Yang kecamatan. jalan
Kalau jalan kampung tidak termasuk pada jalan kelas 3 tadi Pak. Tidak termasuk dalam tidak masuk. Jadi harus jalan-jalan poros kabupaten kita. Seperti jalan Simpang Mojopahit, ya seperti itu. Itu sudah masuk dari jalan kabupaten ya. Kalau hari ini jadi hasil dari laporan-laporan masyarakat dan yang kita ketahui juga dalam waktu itu semua berusaha karena kemudian muatan artinya sengaja kami panggil kalian semua organisasi terkait dengan hal ini yang lain kalau kita sama-sama mau kita bikinkan perda atau kita bikinkan apa yang kita sama-sama di sini. Kalau dia memang nggak bisa, nggak bisa. Kalau 45 ton jalan aspal kan mungkin bisa lewat ini bisa bagus jalan mana mungkin. Tetapi kalau dia cuma 30 cm rigid, saya bisa mungkin kayak jalan Simpang Gunung Sugi, Simpang Gunung Baik untuk mungkin. Dan kalau misalnya aspal cuma 5 cm yang dilewati dengan kapasitas 45 sekali. Itu saya minta juga begini. Jalan-jalan yang ada dalam rumah ini, dinas warga dan dinas perhubungan sama-sama memahami, ya, sama-sama berjalan. Itu mana yang artinya yang memang kapasitasnya berapa ton dan kapasitasnya 45 ton. Tapi kalau kayak jalan lurus Bogor itu kita bisa ketika kapasitas ton. Dan itu juga nggak semuanya rigid gitu. Ada putus-putus, ada spot-spotnya yang masih juga aspal. Itu saya minta artinya kawan-kawan semua, kita semua kita sikapi di sini. Terima kasih. Tadi yang disampaikan Pak Rama kecuali tentu. Gimana? Kecuali yang disampaikan itu tentu. Peraturan Menteri PUPR. Itu. Peraturan Menteri PUPR. Jadi sedikit menambah. Kalau kita buat perda sendiri,
sesuai dengan kondisi Lampung hari ini menyalahi? Saya pikir enggak. Jadi sedikit menambahkan dalam izin pimpinan. Kebetulan di Lampung Tengah kita ini kita belum ada pengesahan status kelas jalan. Belum. Jadi menurutnya kita itu karena status jalan kelas 3 itu berarti mohon maaf saya potong Pak Rama. Sesuai disampaikan sama Haji Indra tadi, artinya sebelum terjadi kita status kelas jalan tadi itu dulu. Ya. Jadi kalau di peraturan Menteri PUPR ini, jadi yang penetapan kelas jalan itu kalau untuk jalan kabupaten dan provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. Jadi nanti prosesnya kita yang sudah ada sekarang itu SK fungsi jalan, Pak. Jadi kita buat SK fungsi jalan, kemudian jadilah SK kabupaten. Jadi sekarang SK fungsi jalan kabupaten per tahun 2023 kemarin seperti itu. Nah kemarin saya sudah koordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Bina Provinsi untuk status jalan. Sepertinya mulai tahun ini Pak kita serentak bakal ditetapkan seperti itu. Jadi nanti provinsi menunggu dari Pemkab Lampung Tengah usulan jalan mana aja yang termasuk jalan kelas 3 seperti itu. Nanti akan ditetapkan oleh gubernur untuk menetapkan status jalan kelas 3 di kabupaten. Mungkin dari masukan tadi nanti mungkin bisa kita menentukan usulan tadi seperti itu, kita bisa masukin kelas-kelas mana aja kita bisa masukin untuk status kelas jalan 3 dan seperti itu Pak. Ya maksudnya kita sama-sama berpikir kasus ini dengan semua pihak terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Riki bahwa kondisi jalan Lampung Tengah kita hari ini yang tidak terlalu mengganggu kepada perekonomian Lampung Tengah sendiri. Kalau mengganggu pasti tidak terlalu mengganggu, betul. Itu maksudnya. Jadi kendaraan yang sumbunya besar itu nanti kan ada ketentuan tertentu. Ada sebuah lagi seperti lebar jalannya Pak, jadi sebenarnya minimal 5 meter. Yang tidak semua jalan kabupaten yang ada di setiap kecamatan, saya bilang ya, yang bukan antar kecamatan itu semua di bawah. Ya, kecuali yang antar kecamatan yang tadi dibilang apa namanya Majapahit ini tidak antar kecamatan. Tapi kalau di dalam kecamatan, di dalam kabupaten tidak ada. Yang mana tidak ada itu. Itu kapasitas emergensi dalam bentuk dasarnya Iya, yang lapar dan lapor kalau saya dibilang kita ada juga dasar buat ulang kapasitas lapar di dalam itu apa kita aturkan ya kita bisa buat transportasi bukan transportasi yang layak harus kita lewatkan seperti apa pabrik yang lewat juga sudah ada di bagian lain. Terus itu kalau kita atasi semua masalah jalan itu harus punya 400 triliun. Kalau bisa 400 triliun ya malah enak apa aja gitu ya kan. Jadi iya 400 triliun itu ada di. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, Andi RPA, mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya rapat dengar pendapat ini. Mengingat, menurut Andi RPA, diadakannya rapat ini merupakan aspirasi dari masyarakat terkait tata cara pemuatan daya angkut dimensi kelas jalan. Andi menjelaskan, hal ini telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012. Pertanyaan yang saya hormati Bapak Sekretaris Dewan atau yang mewakili, yang saya hormati